asleep. I don't wanna pass away. I've been thinking of our future, cause I'll never see those days. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang DBD. Perkenalkan, nama saya Leta Ditya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian DBD. Yang pertama ada penyakit Dengue. Adalah infeksi akut yang disebabkan oleh arbovirus dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes. Jadi, penyakit Dengue ini adalah infeksi yang disebabkan oleh arbovirus dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes. Selanjutnya ada demam Dengue. Adalah penyakit yang terdapat pada anak-anak dan dewasa dengan gejala utama demam, nyeri otot dan sendi yang biasanya memburuk setelah 2 hari pertama terinfeksi virus. Selanjutnya ada etiologi. Yang pertama yaitu penyebab penyakit DBD adalah virus Dengue. Yang kedua, virus Dengue ini terutama ditularkan melalui nyamuk Aedes aegypti. Yang ketiga, jenis nyamuk ini terdapat di seluruh Indonesia kecuali ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut. Patofisiologi DBD yaitu infeksi virus terjadi melalui nyamuk. Virus memasuki aliran darah manusia untuk memperbanyak diri. Sebagai perlawanan, tubuh akan membentuk antibodi. Selanjutnya akan terbentuk kompleks virus antibodi dengan virus yang berfungsi sebagai antigennya. Kompleks antigen antibodi tersebut akan melepaskan zat-zat yang merusak sel-sel pembuluh darah yang disebut dengan proses autoimun. Proses tersebut menyebabkan permeabilitas kapiler meningkat, yang salah satunya ditunjukkan dengan melebarnya pori pembuluh darah kapiler. Hal tersebut mengakibatkan bocornya sel-sel darah, antara lain trombosit dan eritrosit. Akibatnya, tubuh akan mengalami pendarahan mulai dari bercak sampai pendarahan hebat pada kulit. Saluran pencernaan seperti muntah darah dan BAB darah, saluran pernapasan, mimisan, batuk darah, dan organ vital, yaitu hati dan ginjal, dan sering mengakibatkan kematian. Perkenalkan, nama saya Cindy Audianti. Di sini saya akan menjelaskan tanda dan gejala dari DBD. Menurut Ngastiyah 2005, yaitu 1. Panas dengan onset yang akut, tinggi dan menetap 2-7 hari. 2. Adanya manifestasi pendarahan termasuk uji torniket positif. Yang ketiga, ada hematomegali. Yang keempat, shock dengan manifestasi nadi yang cepat dan lemah dengan tekanannya sempit 20 mm air raksa atau kurang, atau adanya hipotensi, akral dingin dan gelisah. Yang kelima, nyeri pada otot seluruh tubuh, nyeri kepala, suara serak atau batuk, mual muntah, dan terjadi epitaksis keluar peteki. Di sini ada klasifikasi DHF. Menurut Sogijanto 2002 membagi menjadi 4 kategori penderita menurut derajat berat penderita sebagai berikut. Yang pertama, derajat 1, adanya demam tanpa pendarahan spontan, manifestasi pendarahan hanya berupa torniquet positif. Yang kedua, derajat 2, dengan demam diikuti pendarahan spontan, biasanya berupa pendarahan di bawah dan atau berupa pendarahan lainnya. Yang ketiga, derajat 3, adanya kegagalan sirkulasi berupa nadi yang cepat atau lemah, penyempitan tekanan nadi, kurang dari 20 mm air raksa atau hipotensi dengan disertai akral dingin dan gelisah. Yang keempat, derajat 4, adanya shock yang hebat dengan nadi tak teraba dan tekanan darah tak terukur. Komplikasi dari demam berdarah Dengue menurut Indartoas 2009 yaitu 1. Perdarahan luas karena peningkatan suhu yang tinggi, pecahan-pecahan pembuluh darah terjadi pada sebagian besar tubuh. Yang kedua, shock atau rejatan. Rejatan dapat terjadi pada pasien DSS, Dengue Shock Syndrome. Yang ketiga, pleura efficient.
Efusi pleura terjadi disebabkan oleh permeabilitas vaskuler yang meningkat sehingga menyebabkan ekstrasi cairan intravaskuler ke ekstravaskuler. Yang keempat, penurunan kesadaran terjadi karena hipovolemia yang hebat sehingga sel darah berkurang dan tidak mampu membawa oksigen secara adekuat ke dalam otak. Di sini ada pemeriksaan penunjang, ada deteksi virus atau antigen virus. Yang kedua, serologi, uji HI, hemagglutination inhibition test. Yang ketiga, uji hambatan hemaglutinasi. Yang keempat, uji fiksasi komplement. Yang kelima, uji netralisasi. Yang keenam, uji ELISA anti-Dengue. Dan yang terakhir, pemeriksaan darah lengkap. Perkenalkan, saya Ririn Julianti. Saya akan menjelaskan tentang penata laksanaan medis DHF. Yang pertama, DHF tanpa renjatan, yaitu DHF yang tidak disertai dengan shock. Yang kedua, DHF dengan renjatan, yaitu DHF yang disertai dengan shock. Tanda-tandanya dimulai dengan kegagalan sirkulasi, yaitu kulit lembab, dingin di sekitar ujung jari kaki dan tangan, sinosis di sekitar area mulut. Biasanya jika terjadi di masa demam, itu menunjukkan prognosis yang buruk. Ada kasus pada pukul 9:15 tanggal 26 Januari 2020, ibu pasien membawa anaknya ke ruang IGD Rumah Sakit Ibu dan Anak. Ibu mengatakan anaknya dibawa ke rumah sakit karena demam terus-menerus meningkat pada malam hari sejak 3 hari yang lalu. Batuk-batuk juga. Di rumah anaknya hanya dikompres air hangat saja. Nafsu makannya menurun, mual dan muntah. Kurang minum dan hanya minum kurang lebih 1 gelas per hari. BAB dan BAK 4-5 kali berwarna kuning khas. Mukosa bibir kering terlihat lemah. Konjungtiva anemis, turgor kulit tampak kering, tanpa ada peteki, kurang lebih 20 pada lengan. Hasil tanda-tanda vital, nadinya 122 kali per menit, suhunya 38,2 derajat Celcius, pernapasannya 22 kali per menit. Berat badannya 16 kg. Pada saat sakit, berat badannya menurun jadi 14 kg. Tinggi badannya 95 cm. Terpasang cairan infus RL 10 tetes per menit. Hasil lab trombosit 37.000, leukosit 42,3 gram per desiliter, hemoglobinnya 10,3 gram per desiliter, dan hemotokritnya 32,1%. Selanjutnya ada data fokus. Yang pertama, data subjektif. Ibu klien mengatakan anaknya demam meningkat pada malam hari sejak 3 hari yang lalu. Ibu klien mengatakan anaknya batuk-batuk dan di rumah hanya dikompres dengan air hangat saja. Ibu klien mengatakan anaknya kurang minum, kurang lebih hanya minum 1 gelas per hari. Ibu klien mengatakan anaknya BAK dan BAB hanya 4-5 kali sehari dan berwarna kuning khas. Ibu klien mengatakan anaknya mual dan muntah. Yang selanjutnya data objektif. Pasien terlihat lemah, mukosa bibir kering, konjungtivanya anemis, turgor kulit pasien kering, hasil tanda-tanda vital, nadi 122 kali per menit, suhunya 38, derajat Celcius, pernafasannya 32 kali per menit. Berat badannya 14 kg, tes trampelitnya positif, tampak peteki kurang lebih 20 di lengan, terpasang infus RL 10 tetes per menit, hasil labnya trombosit 37.000, leukosit 42,3 gram per desiliter, hemoglobin 10,3 gram per desiliter, hemotokritnya 32,1%. Saya Mariachi. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa data dari DBD. Yang pertama itu ada hipovolemia berhubungan dengan kekurangan intake cairan. Yang pertama
pertama datanya ada data subjektif. Yang pertama, ibu mengatakan anaknya kurang minum dan hanya minum kurang lebih 1 gelas per hari. Yang kedua, ibu mengatakan anaknya BAB dan BAK 4-5 kali per hari berwarna kuning khas. Data objektifnya, pasien terlihat lemah, mukosa bibir pasien terlihat kering, konjungtiva anemis, tugor kulit pasien kering, dan tampak peteki lebih dari 20 pada lengan. Selanjutnya, ada hipotermia berhubungan dengan proses penyakit infeksi. Datanya yang pertama ada data subjektif. Klien mengatakan anaknya demam terus-menerus. 3 hari yang lalu meningkat di malam hari. Ibu klien mengatakan anaknya batuk-batuk dan saat di rumah anaknya hanya dikompres air hangat. Data objektifnya hasil tanda-tanda vital menunjukkan nadi 122 kali per menit, suhunya 38,2 derajat, pernafasannya 22 kali per menit. Tampak peteki lebih dari 20 pada lengan, hasil labnya trombosit 37.000, leukosit 42,3 gram per dl, hemoglobin 10,3 per dl, hematokrit 32,1%. Selanjutnya yang ketiga ada defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan mencerna makanan. Datanya ada data subjektif. Yang pertama itu ada ibu klien mengatakan nafsu makan menurun, ibu klien mengatakan mual muntah, ibu klien mengatakan BAB dan BAK 4-5 kali per hari berwarna kuning khas. Data objektifnya pasien terlihat lemas, mukosa bibir pasien terlihat kering, tugor kulit kering, porsi makan hanya habis 4 sendok, berat badan 14 kg, IMT-nya 17 dan termasuk ke kategori kurus tingkat ringan. Selanjutnya ada diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatannya ada 3. Yang pertama ada hipovolemi berhubungan dengan kekurangan intake cairan. Yang kedua ada hipertermia berhubungan dengan proses penyakit infeksi. Yang ketiga ada defisit nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan ketidakmampuan mencerna makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dana Afisa Kristiazi. Di sini saya akan melanjutkan materi DBD. Sekarang saya akan menjelaskan rencana tindakan dari materi tersebut. Data yang pertama yaitu hipovolemia berhubungan dengan kekurangan intake cairan. Kemudian ada problem yaitu tujuan setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam kebutuhan pasien terpenuhi. Kriteria hasil yang pertama yaitu pasien sudah mau minum sebanyak 3 kali per hari. Kemudian BAB dan BAK pasien itu berkurang, mukosa bibir lembab, turgor kulit elastis, konjungtiva normal yaitu berwarna merah muda, kemudian sudah tidak adanya peteki pada lengan. Kemudian ada etiologi, yang pertama pemeriksaan tanda gejala hipovolemia, kedua identifikasi riwayat pemberian makanan, monitor warna, volume, konsitasi, frekuensi tinja, kemudian monitor intake output, monitor jumlah pengeluaran diare, hitung kebutuhan cairan, terus pemberian asupan cairan melalui oral. Anjurkan pasien perbanyak asupan cairan yaitu kayak minum, terus kolaborasi pemberian obat jika perlu. Data yang kedua yaitu hipotermia berhubungan dengan proses penyakit. Problem tujuannya setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2x24 jam, pasien suhunya normal. Kriteria hasil yaitu suhu pasien 36,5 derajat Celcius, tidak ada peteki pada tangan, kemudian hasil lab trombositnya 42.000 mcl, leukositnya yaitu 42,3 gram per desiliter, hemoglobinnya 12,5 gram per desiliter, kemudian hematokritnya 37%. Yaitu etiologi yang pertama monitor suhu tubuh setiap 22 jam. Kemudian monitor data vital, tingkatkan asupan nutrisi yaitu kayak cairan upgrade. Kemudian anjurkan tirah baring, kolaborasi cairan dan elektrolit intravena yaitu RL 10 tetes per menit ya. Data yang ketiga yaitu defisit nutrisi kurang dari kebutuhan berhubungan dengan ketidakmampuan untuk mencerna. Problemnya setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam, kebutuhan nutrisi pasien terpenuhi. Kriteria hasilnya itu porsi makan pasien habis 1,5 porsi. Berat badan pasien yaitu dia bertambah 1 kilo dari 14 jadi 15.
tugor kulit elastis, mukosa bibir lembab. Kemudian kita etiologi, di sini ada identifikasi status nutrisi, identifikasi makanan disukai pasien, identifikasi kemungkinan penyebab berat badannya berkurang, monitor makanan, kemudian monitor berat badan, monitor adanya mual dan muntah, sajikan makanan yang menarik, kolaborasi dengan pemberian suplemen B kompleks, kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan jenis nutrisi yang diperlukan atau dibutuhkan, yaitu nutrisi seperti tinggi protein dan diet energi.